Maksudnya jadi yang gue pernah pacaran selalu bermulanya dari ya deket dulu. Nggak pernah yang berteman, satu lingkup pertemanan, terus akhirnya deket dan pacaran. Nyaman, deket, pacaran. Oh, berarti emang dari awal kalau Emang misalnya udah lu... deket, ngedeketinnya karena ada Karena lu pengen, iya. Oh, jadi nggak pernah karena gue yang... pengen, dia kadang yang pengen sama gue. Kemarin anak gue lagi di meja makan ya, ujuk-ujuk, ibu anjing ya. Anak lu aja tahu. Gimana? Iya, ibu anjing kan? Bukan dong, kan ibu manusia. Ya kan kalau di Paw Patrol ibu jadi anjing, Sky. Oh iya. Tapi dia Lu masih kaget kan? ya iyalah, orang gue lagi liat handphone, dia lagi main. Ibu anjing ya. Dan lu umur berapa sih? 5. Tapi kan dia maksudnya emang dia Tapi anak 5 tahun aja udah tahu ya, bisa lihat ya. kalau punya anjing. Aduh. Ri, gue mau benerin dapur gue, Ri. Ya makanya. Mau dirapiin? Enggak, lo aja habis ke IKEA belanja. Enggak, itu tuh mau nyari buat dapur tadinya yang nggak jadi. Ya gara-gara lo makanya. Gara-gara gue nyampe, gue langsung kayak mau liat dapur dulu, tapi ya ini gue makan dulu. Jadi gue makan dulu, pas lagi tengah-tengah makan, enggak, baru nyampe nih. Baki gue baru nyampe ke meja. Gue udah di stasiun ya. Si bangke, anjing. Salah siapa? Enggak. Ntar. Kita coba cek nanti ya. Orang tuh, kamu ngomong kalau nyingkat setengah jadi apa, Mas? Apa? Kalau setengah, 2 misalnya. Lu nyingkatnya gimana? STGH. Kok bilangnya apa sih? STG 12. Udah itu disambung. STG 12 disambung. Lu baca tuh. Ya. Nanti ya. Catat. Mana? Chat gue Mana? tempel ya. STGH. Kok gitu ya? Oh iya, tapi disambung. Jadi gue Nggak bisa. Lo tadi jadi hanya bilangnya- itu sama satu tuh nyatu gitu. Jadi gue Gimana sih? Lo karena tuh disambung. Ya nggak ada, tetap aja ini angka 1. Coba kalau gue klien, lo telat datang, Nggak mungkin. MC, Belum pernahnya. ya. Masih anjir. Udah marah-marah, udah kesel-kesel, kan ketahuan jadinya kalau kita tuh orang emosian. Tapi gue mau klarifikasi dulu. Jadi ada beberapa yang nanya di DM gue, Kakak itu tuh pacarnya apa gimana sih gitu? Ya masa gue, please. Jadi Riri ini adalah kakak kelas gue. Kita Kenapa umurnya harus beda di 2 tahun. enak aja. Perlu gue ngomongin kenapa? Lo mau nggak? Ya, udah. Bener nggak? Emang lo 88 disebut? Gue 90. Wah, emang usia lo 90. Gue 90. Lu berapa? 92? Kan kita beda 2 tahun. Nggak, orang juga tahu muka lu tuir. Anak lu udah 5. Loh ya emang? Oh coy. Kok coy? Ya kalau anak tuh rezeki. Anak rezeki, tapi rezeki harus dicari. Sekarang nyari rezeki itu sulit karena makin banyak persaingan. Apa sih? Jadi jawabannya enggak, kita tuh nggak pacaran. Justru gue adalah juniornya Riri waktu di kampus. Dan kita deket tuh 6. 5. Oh iya 6. Lupa, udah lama, 10 tahun. Capek banget. Mau gue lindungi orang ini, masih 7. diberantakin. Nah, lo juga bodoh. Kenapa 7? Kenapa 7? Aduh, gue kelamaan nunggu orang. Enggak. Dia selalu protes sama gue. Tiap kali gue bikin podcast sama gue selalu bodoh. Coba, gue gak ngapa-ngapain, dia sendiri yang ngegali kubur. Gue udah bilang 6, 7. Ternyata dia juga yang salah. Kita aja udah berempat, tambah Nika, tambah Sisi. Kok kita udah berempat sih? Iya kan, lu, gue, Mbak Cita, sama Resna. Bener kan? Aduh, iya. Yang punya grup di luar grup. Siapa? Apa? Hah? Kapan? Nah, jadi saya adalah teman kampusnya.
Ya Ibu gitu. tuh nggak mau pacaran, nggak mau kawin. Dan Pascal Siswari itu sudah menikah dengan temen gue juga. Oh iya bener juga sih. Coba, lu mau ngomong apa? Cepet. Ya bener. Bener kan? Gue nggak salah dong. Iya. Dia menikah dengan teman gue. Enggak, kalau menikah dengan temen lo kesannya tuh temen lo. Dia menikah dengan ya teman gue juga. Bener dong. Oh, iya. Iya kan Idam temen gue juga. Nah, Dari sudah punya anak. iya, tapi bener tetap langsing kan. Tapi nggak masalah dong kalau misalnya kita temenan walaupun beda gender. Oh, gue pikir beda. Bener beda gender. Gue mau Kenapa jadi lo- beda alam. Karena aku adalah malaikat dan dia jin. Jin Tomang. Wow, jauh dong. Tomang. Deket lah dari kantor gue deket Lah, Tomang. dari sini? Ah, rumah lo emang jauh. Rumah lu juga. Iya. Ih, dengerin. Rumah gua sama rumah dia deketan. Enggak sih, rumah gue tuh jauh banget. Ah, tapi ya, ini emang yang jadi bahan pembicaraan. Oke. Bisa nggak sih lo temenan sama lawan jenis? Bisa, malah hampir semua teman-teman gua yang deket justru kebanyakan cewek. Nah, maksudnya? Oh, lo. Iya, jadi kayak dulu tuh gue misalnya segeng waktu waktu SD gue cowok-cowok sih. SMP gue cewek-cewek kebanyakannya. SMA bimbang lah. Tapi yang akhirnya sampai sekarang masih deket itu cewek satu cowok satu, Gia sama Radit. Terus pas kuliah banyakan cowoknya sih, kesebelasan banyakan cowoknya. 6 cowok, 5 cewek. Kenapa lo lebih nyaman temenan sama cewek? Karena menurut gue gini-gini, biasanya tuh gue akan curhat masalah pacar gue, cewek gue, dan biasanya yang lebih ngerti tuh cewek, karena sama-sama cewek kan. Oh, Instead of gue ngomongin sama cowok, udah gitu ada kemungkinan lu disalip lagi kalau sama cowok, ngerti gak sih? Nggak, serius, ini gue nggak bercanda. Jadi gue tuh beberapa kali disalip sama teman-teman gue, ya gitu, gara-gara gue curhat sama mereka, terus mereka akhirnya jadi tahu. Terus, sumpah lo? iya, ada 2 kali lo gue sempet. Ya anjir. Sumpah. Kalau apes banget sih? Tapi kan pacaran gue dari 1000 cuma 2 yang kena kayak gitu. Wow. Kenapa? Kena protes lagi. Ya enggak, ini kan gue hanya perumpamaan. Gitu, tapi Iya. iya maksud gue, terus kenapa gue lebih nyaman sama cewek? Karena ya mungkin lu nggak bisa ngobrol banyak hal. Karena gue juga tipikal orang yang nggak ngomongin hal-hal yang tabu gitu loh. I mean, I don't talk about misalnya yang jorok-jorok gitu. Gue juga nggak ngomongin kayak gituan. Oh, yang private. Gue dari pride and deep. Pride and deep. Ternyata pride. Kan kita fusion. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Iya. Caramelized ya. Caramelized. Iya. Tapi lo pernah nggak tiba-tiba ada rasa sama temen lo? Enggak. Iya. Sama sekali. Enggak, biasanya kalau udah friendzone tuh ya friendzone gitu loh. Iya nggak sih? Gue nggak tahu Iya, nih. Bener. Ini yang gue rasain. Lu emang? Nggak pernah sih. Pernah nggak ya? Enggak sih. Maksudnya semua yang pernah gue Itu enggak? berhubungan itu pasti nggak Nanti temenan di dulu. bip ya. Yang bagian ini di bip ya. Soalnya itu nama orang terkenal. Ya terus. Gini lah masalahnya. Kalau gue ngaku-ngaku dia enggak. Oh iya bener. Aduh, salah orangnya ganteng, pinter, karirnya Iya. bagus. Tiba-tiba, hah, Paskalis? Enggak. Anjir, kan gue yang ngaku-ngaku. Ya udah deh. Tapi lo salah nyebutinnya. Iya. Emang. Nanti di bip juga. Takut sama teman gue. Takut banget. Oke. Jadi lu nggak pernah ngerasain? Maksudnya jadi yang gue pernah pacaran selalu bermulanya dari ya deket dulu. Nggak pernah yang berteman, satu lingkup pertemanan, terus akhirnya deket dan pacaran. Nyaman, deket, pacaran gitu. Nggak pernah. Oh berarti emang dari awal kalau Emang misalnya udah lu deket, ngedeketinnya karena ada karena lu motif. pengen, iya. Oh jadi nggak Karena pernah gue yang pengen, dia kadang yang pengen sama gue. cantik banget temen aku tuh kayak Raisa. Oh gitu. Jadi emang untungnya ya sebenarnya. Sama Idam juga gitu. Iya. Sama Idam malah kayak gue ngeliatnya dari TV dulu gitu. Oh enggak sama Idam tuh jadi gue waktu itu masuk
metro, ada kelas HRD, terus nama Idam dijelek-jelekin sama HRD-nya, sampai gue saking penasaran ini orang yang mana sih? Asli, jadi dia bilang ini ada ya angkatan sebelum kamu yang tidak berkembang anaknya, namanya Idam sama anak, sumpah, gue penasaran, iya, mana sih kok kasihan banget mas jelek itu, gara-gara itu gue penasaran, akhirnya deket, kasihan ya. Di dok. Terus abis itu HRD ngomong lagi ke angkatan di bawahnya, Kayaknya, ada 2 orang yang nggak berkembang. Ya itu pas kalis. Sama Idam sama anak. Masih nggak berkembang. Masih nggak berkembang. Dua-duanya sama aja. Aduh, kasihan. Gitu. Jadi emang berarti dari awal udah ada niatan kayak, oh ya, kayaknya kita bakal jadi punya hubungan nih gitu. Bener. Iya. Kalau di temenan nggak ada? Karena enggak. Karena lo ngerasa ini nggak sih kalau lo udah temenan, udah nyaman sama orang, tiba-tiba lo dekat. Iya kalau jadi. Kalau enggak, lo kehilangan orang yang kan lo susah ya nyari orang yang lo bisa deket, bisa nyaman. Tapi kan justru lucky I'm in love with my best friend. Jadi konon katanya orang itu justru beruntung ketika lo bisa berpasangan dengan teman baik lu. Karena lu udah tahu jelek-jeleknya, lu udah tahu berantakannya. Tapi bisa nggak sih itu diartiin juga lucky I'm in love with my best friend itu artinya si pasangan lo bisa lo buat sebagai best friend juga, kan maksudnya? Oke, berarti best friend itu bisa 2 kemungkinan antara dia jadi best friend dulu baru lu pacarin baru lu nikahin, atau lu tuh dari biasa aja tapi lama-lama jadi best friend beneran. Bener, karena lo pacaran dan lo nyaman senyaman lo sama best friend lo. Lu yang mana? Yang kedua. Gitu. Kecuali kalau best friend gue Kim Sun Ho, Song Joong Ki gitu, gue sih dari awal udah gue udah mengkonsepkan di kepala gue harus jadi pasangan. Apa ya rasanya jadi temen sahabatnya? Beneran deh. Benci banget gue dengernya, kayak dulu ngerasa lo cantik banget tapi gimana sih? Yang lu tuh siapa? By the way, lagi panas banget nggak sih akhir-akhir ini? Enggak ya? Iya sih. Iya kan? Panas di siang, terus sorenya hujan, jadi bikin sakit. Masa sih? Boleh nggak nih ada yang iklan masuk endorsean gitu? Plosa bikin kita jadi lebih plong. Gue ada loh plosa, perlu diambil nggak nih? Nggak usah. Masuk dulu baru kita ambil produknya. Gimana sih? Kenapa plosa aja? Gue kepikiran plosa. Ya udah deh, tolak angin. Hah? Boleh dong tolak angin. Lu pakai nggak? Enggak. Hah? Lu nggak minum tolak angin? Kenapa harus minum tolak angin kalau nggak sakit? Berarti lu nggak pinter. Karena orang pinter tolak angin. Gue sih minum tolak angin. Ampun. Tapi gue kan lu punya temen yang dari temenan banget, terus dia akhirnya menikah kan dan berbahagia. Maksudnya Mira sama Adnan. Oh iya. Iya kan? Itu dari temenan banget kan? Nah, itu berarti maksudnya itu prosesnya bisa begitu? Pernah ada kecanggungan nggak sih? Karena kan jadi kalau yang gue lihat ya, jadi kita segeng tuh bersebelas. Dan Mira Adnan itu termasuk di dalamnya, dua-duanya. Jadi 11 tuh ada gue, ada Mira, ada Adnan, ada bla 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 gitu. Nah, pada saat mereka dekat tuh sebenarnya kita tuh udah nebak-nebak, ngerti nggak? Karena mereka tuh diam-diam. Jadi mereka tuh bawa tangan banget. Jadi nggak ada yang ngomong. Cuman kita udah bisa ngeliat gerak-geriknya tuh kayak. Terus Adnan tuh ngaku-ngakunya kayak gue tuh deketin adiknya Mira gitu. Padahal deketin Mira jadi kayak gitu. Itu ngedeketinnya setelah berapa tahun berteman? Wah, yang nggak ngitung ya. Kebetulan gue juga nggak ngitung. Bukan, ya lo kan tahu itu kan di angkatan berapa, semester berapa. Wah gila ya nih manusia. Gue nggak pernah ngurusin kehidupan orang. Ya udah, kalau pacaran, alhamdulillah, nikah, alhamdulillah, masya Allah gitu. Ya udah, senang-senang aja buat gue. Tapi gue nggak pernah ngurusin kayak awal mulanya lu suka sama dia gimana? Nggak pernah nanya juga. Ya ngapain? Maksud gue, lu ikut campur urusan orang banget kalau gue. Tapi untungnya akhirnya jadi dan pertemanan lo tetap solid kan? Itu untungnya kan? Terus saya kebayang nggak sih kalau nggak jadi gitu? Iya, gue lagi mikir ada nggak yang nggak jadi ya. Tapi ini konsep yang gue juga bilang. Akhirnya gue tuh nggak pernah mau deket sama pasangannya teman gue. Yang terlalu attach itu nggak mau, karena let's say gue punya temen nih, misalnya si A. Si A ini punya pacar si B. Gue temenan sama si A-nya. Pasti gue nggak mau terlalu deket sama B-nya, ngerti nggak? Kenapa? Karena gue takut kalau putus nanti jadinya awkward. Ngerti gak sih? Kalau terlalu deket banget. Karena gue ada beberapa teman gue misalnya temenannya sama si A, tiba-tiba pas putus terus mainnya jadi sama si B-nya gitu. Si A-nya jadi nggak main bareng. Kenapa? Ada yang kayak gitu.
Jakarta biasa. Oi. Kota-kota besar mah kayak gitu. Nggak, tapi banyak banget kayak gitu kan. Dan Iya. akhirnya sekarang tuh, ya gitu gue nggak mau terlalu attach sama pasangan-pasangan teman gue. Deket nggak apa-apa, tapi kalau too much gitu gue juga nggak mau. Takut. Kecuali temen lo yang kayak Mira sama Adnan kan, karena emang lo dari awal sudah segrup. Iya. Tapi kalau kayak gitu emang gue dari awal udah gue naruh diri gue di tengah-tengah aja. Jadi gue nggak akan mau membela satu sama lain gitu. Kalau ada masalah, coy jangan sampai ada masalah Iya, sih. jangan sampai. maksudnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba mereka nauzubillah berpisah misalnya gitu, gue tuh benar-benar ada di yang netralnya. Gue nggak mau ada di posisi yang harus belain siapa-siapa gitu. Iya makanya. Itulah awkwardnya ya kalau yang berujungnya tidak bahagia kan, jadinya aneh. Tapi gue inget deh waktu gue SMA, gue pernah punya mantan. Nah karena mantan gue adalah teman sekelas, dan kelas gue waktu itu kecil jumlah muridnya, jadi gengnya tuh itu lagi gitu. Jadi geng gue dan teman sekelas itu ada si mantan gue di situ. Setelah gue putus, si orang ini hilang. Jadi pokoknya terakhir gue tahu kabarnya itu ketika dia menikah. Dan gue dateng, abis itu udah. Jadi kalau gue ngumpul sama teman-teman SMA gue, nggak tahu nih keberadaan si mantan gue ini kabarnya gimana. Terus dia sekarang ada di mana, lagi ngapain, sama siapa, kamu di mana, gitu. Karena dia malu ya punya mantan kayak lu ya? Mungkin sih, jadi dia kayak nggak mau ngaku juga. Makanya gue nggak usah sebut namanya, takutnya dia nggak mau ngaku gue. Jadi dia begitu putus, gue kayak dia langsung tersadar, kenapa gue pernah sama dia, gue nyesel banget. Gue harus nyembunyiin identitas gue supaya nggak ketahuan. Tapi kan jadi sayang kan, jadi melepas pertemanan dengan teman-teman SMA. Padahal gue sama teman-teman yang suka masih sering ketemu ya, masih sering ngumpul. Nggak pernah ada. Tapi pun kalau ada Ini gue yang- jadi awkward nggak sih? Nggak sih, nggak juga. Ini yang dia Nggak mau. usah disebut. Gue nggak tahu, tapi ini ngomong kemarin sama anak-anak. Iya. heeh. Oh. Jadi sama sekali nggak pernah ini, gue nggak pernah. Oh, jadi dia nikah duluan, habis itu lu panas, lu juga ikutan nikah. Gila loh, gue nikah bertahun-tahun kemudian guys. Karena tetap gak ada yang mau juga sama lu. Bener. Anjir, gue udah sama Idam anjir, itu sialan. Soalnya Idam juga masih mikir-mikir kan. Gue nikah. Gue datang loh dianterin sama Idam ke nikahannya. Oh iya? Iya. Kayak lu gak mau kelihatan sendiri kan? Bener. Lo harus ikut temenin gue. Gue mau ke pelaminan sambil... Wah. Gue mau ngeliatin laki gue yang kata Metro gak berkembang. Oh, Emang coy. ya? Aida. Oh gitu? Iya, jadi... menurut Tapi gue kan nggak, nanya. Si istrinya dia cantik? Cantik. Bener berarti? Bener. Dia nggak mau aku gue. Dia menyesal. Maksud gue, kita nyari temen tuh nggak gampang loh. Apalagi kan lo biasanya semakin lo tua, circle lo semakin kecil kan? Tapi gue makin sini makin muda. Benjamin Sih, Button. aku mau ngomong. Nggak. Tapi bener-bener setuju gue. Cuman ada juga yang bilang kalau ketika umur lu udah 30 apa 25 gitu ya, in the end lo akan bertemu, lo akan menikah berpasangan dengan orang-orang di masa lalu lo. Hah? Gue lupa deh, antara 25 sama 30. Oh, kalau lo belum pacaran di umur, lo akan balik ke teman-teman lo yang lama. Iya, in the end lo akan end up-nya sama orang-orang yang pernah lo kenal di zaman dulunya. Oh gitu? Kenapa? I don't know. Itu kayak penelitiannya kayak gitu. Kenapa ya? Lo nikah umur? 3. Mau ngurang-ngurangi. Lo nikah umur berapa? 30. Nah, itu enggak. Gue sama orang baru. Nah, lo ketemunya di umur berapa? 24. Iya kan, bener kan? Oh iya bener. Lah, Idam ketemu gue berarti di umur 24. 28. Nikah umur Ya karena dia nggak ada pilihan lain makanya. setan. Nggak, tapi beneran menurut penelitiannya kayak gitu. Dan akhirnya gue nangkep, oh iya teman-teman gue baik banget yang kayak gitu. Mungkin itu kali karena circle lo semakin kecil terus lo makin males kan? Iya, lu makin Udah malah ketemu sibuk, orang baru, kenal orang iya. baru. Jadi mendingan yang udah pernah kenal sama lu aja. Bener-bener lo udah tahu bibit bebet bobot. Dan pun lu bisa kayak udah bisa naker gitu kekurangannya dia apa yang nggak bisa gue terima apa, yaudah deh nggak apa-apa, gue belajar udah deh, nggak untuk apa-apa terima. lagi, gila lu. Lu bener, maksudnya kayak yaudah gue belajar untuk terima aja dibanding gue nemuin orang baru yang gue nggak tahu nih minusnya dia apa. Iya, Masa gue harus iya. tebak-tebakan dulu. Bener-bener. Adaptasi Gitu kan. lagi Adaptasinya kan? susah. Di usia lo yang harusnya udah mapan untuk menikah kan? Dan di usia yang lu seharusnya fokusnya udah nggak lagi ke pacaran-pacaran yang nyanyi gitu, Oh, ngerti iya, nggak? iya. Fokus lu tuh udah ke kerjaan, udah ke karir lo, udah cicilan, saham. Iya.
Atau target untuk bisa nginep di kamar 30 juta per malam? 35. 35. Ya ada kolam renang dalamnya. Benar. Ngeri banget ya. Kolam renangnya di lantai berapa? Enggak, dalam kamar. Gitu. Tapi gini, ini juga yang sering kali teman-teman gue bilang paling enak sebenarnya kalau nikah sama temen sahabat lo banget gitu ya. Karena ketika sama sahabat lo tuh nggak perlu effort lebih untuk terus-terusan ngelakuin yang nggak lo banget gitu, ngerti nggak? Berarti lo palsu dong di depan pasangan lo. Kalau lo melakukan yang Semua juga gitu. Kok Yakin gue. Nggak mungkin. Enggak, lo capek kali. Nggak mungkin. Lo awal-awal mah Ya awal doang. Paling bertahan 6-7 bulan habis itu. Iya, yakin ninggalin gue gue. Awal-awal mah lu pasti bohong banget, lu nggak pengen kelihatan oke. Cowok-cowok nih ya, gue yakin. Awal-awal pacaran bayarin mulu. Lama-lama pasti lu tekor juga gitu, Bener ngerti nggak? sih. Apalagi cowoknya matre, mintanya di meet guy mulu. Ya kan mahal. Ya kepikiran di kepala gue cuma meet guy. Nah, kayaknya beli Carnivore aja. Iya, makan di rumah sama orang tua. Pakai Princess. Masuk lagi. Tapi oke, kalau misalnya lu punya kesempatan kedua, lu menikah, lu pengennya sama sahabat lu atau bersahabat setelah menikah? Bersahabat setelah menikah. Kenapa? Lebih enak. Gue gak mau kehilangan sahabat gue. Jadi gue punya sahabat. Kalau ternyata lu udah nikah terus ternyata lu gak bisa sahabatan sama dia gimana? Gila lo, ya masa lo pacaran gak kenal sama pasangan lo? Harusnya tahu dong. Enggak mungkin. Enggak dong, ketika lu tinggal bareng mah ada hal-hal yang lu gak pernah lihat sebelumnya. Ya pasti ada, tapi kan itu dia kenapa ada masa pacaran lo mengenali pasangan lo. Iya. Kecuali Iya. Terus ini kan oke, masa pacaran harus kenal. Iya. Oh. Pacaran, tapi begitu udah tinggal bareng mah ada hal-hal yang nggak Betul. bisa lo duga. terus apa? Gimana kalau misalnya lo tidak bisa bersahabat sama dia? Lo kayak beli kucing dalam karung. Sedangkan kalau orang-orang yang temenan dulu, sahabatan dulu terus nikah, ya udah, gue udah tahu dia juga dari awal. Enggak sih, gue tetap. Berarti konsepnya sebenarnya pernyataan lo tuh bilang kalau ya kita harus sahabatan dulu baru nikah baru. Enggak ya, tapi bukan yang dari prosesnya dari berteman banget gitu loh, ngerti nggak? Jadi lo deketnya prosesnya karena berteman terus bersahabat baru nikah. Gimana sih gue menjelaskannya? Nggak, lu pacaran berapa lama? 6. Ya lu juga nggak pakai ini. Ya masa udah 6 tahun lu nggak sahabatan sama orang itu? Nggak, lu juga nggak. Iya, tapi kan di awalnya bukan karena teman dan sahabat. Di awalnya karena emang gini, udah ada motif. Memunah. Lu nggak ada. Lu baru kenalan. Forensik. UPC. Nggak ada namanya. Lu kenal 1 hari udah lu sahabat gue. Nggak ada. Sahabat itu terbentuk sesuai dengan alur. Butuh waktu. Lu udah pacaran 6 tahun kagak jadi sahabat. Lu nggak, ininya nggak dipakai. Ada juga yang pacaran lama. Terus nggak sahabatan. Iya dong. Iya kan, tapi gue pikir ya, lu tuh baru setahun kenal, terus udah gitu nikah gitu. Lah, si monyong, udah 6 tahun ya kali lu nggak sahabatan sama. Ih. Kalau lo tiba-tiba ya di satu titik ternyata lo nyaman dengan cewek yang ternyata sahabat lo. Terus lo akan nikah atau enggak? Ya kan nikah lah, kenapa enggak? Apa? Ya kan nikah lah. Oh. Emang kenapa? Jadi nggak masalah? Nggak masalah. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa kan gue nanya, kalau terjadi kayak gitu berarti lo akan menikah. Enggak, sebenarnya gue nggak ngebatasin juga kayak kalau kita udah sahabatnya kita nggak bisa nikah gitu. Atau nggak mungkin ada perasaan. Nggak juga. Tapi rata-rata semua teman-teman gue yang emang dari dulu banget, itu pasti jadinya kayak, oh ya gue tuh udah kenal lu, udah sahabatan sama lu, ya lu tuh masuknya friendzone aja gitu. Udah nggak ada perasaan apapun lagi, ngerti nggak? Kita tuh bisa sleep over bareng kayak apa kayak, ya udah nggak ada perasaan apa-apa juga. Iya. Tapi gue pernah punya pacar gue yang bukan selingkuh ya, tapi mikirnya gue selingkuh sama teman gue. Jadi gue sama Gia. Jadi ini pernah ada, lo tau bom Sarinah nggak? Pada saat bom Sarinah, jadi gini, ini dongo banget. Di Sarinah. Dongo siapa, lu ya? Iya gue pasti. Jadi ada gosip kalau kan itu tuh masa nyerang Sarinah kan, ngepung Sarinah. Nah, sehari sebelumnya itu
gue minta ke bos gue, kayak gue mau tapping aja deh. Malam ini gue tapping, supaya besok gue nggak ke kantor, karena besok kan bakal yang puncaknya. Puncak apaan? Puncak si demonya itu besok. Jadi, Emang ada demo? Gimana sih? Gue nggak ngerti. Bom Sarina apa demo sih? nah, demo Sarinah yang ramai banget kemarin, yang terakhir, yang sebelum pandemi. Ada demo Sarinah yang Sarinah sampai dikepung. Duh, lupa gue. Ya terus. Pokoknya ada momen Sarinah tuh dikepung lah. Pendemo tuh dari semua arah gitu. Nah, udah ada dari 3 hari sebelumnya, 2 hari atau 3 hari sebelumnya, tapi puncak itu mau besoknya. Oke. Akhirnya gue bilang sama bos gue, aduh gue tapping aja deh malam ini, biar besok gue nggak usah kantor, takut soalnya. Oke, gue tapping lah. Si anjing dari malam udah ada penyerangan gitu-gitu. Dan malamnya gue minta ditemenin sama Gia. Gue minta ditemenin sama Gia Di buat tempat radio lo. di radio gue, karena rumah Gia itu kosannya di Menteng, kan dekat Sarinah kan. Jadi gue pikir kayak, yaudah Gi, lo abis dari kantor ke Sarinah ketemu gue, abis itu gue anterin lo pulang, temenin gue siaran lah. Yaudah yuk, gitu udah. Dia belum nikah soalnya, udah set. Itu gue lagi deket sama si Bu Dokter. Dah, terus gue tuh lagi deket sama cewek. Bu Dokter yang lagi koas di Bangka. Nanti Jauh masukin di dong. sini ya. Nggak apa-apa. Fotonya dong, please, sama Ya Instagram. jangan dong. Orang udah di blok guanya sama dia. Udah nih, terus ya udah tiba-tiba rame banget. Jadi gue tuh di mobil, gue tuh di Sarinah tuh nggak bisa keluar dari parkiran karena rame banget. Beneran nggak bisa keluar dari parkiran sama sekali di Sarinah. Jadi semua orang yang ada di Sarinah tuh kekepung. Dan itu udah heboh banget, udah panik sampai jam 2 pagi apa 3 pagi itu lagi bulan puasa tuh. Jadi kita semuanya tuh orang-orang pada mau sahur tuh nggak bisa. Dan sorry ya, para pekerja-pekerja yang ada di situ tuh sampai histeris gitu karena dari jam 10-an malam, dari jam 9-an malam tuh nggak bisa keluar. Sampai ada yang teriak-teriak kayak, oh mau Paula, gitu-gitu. Pokoknya udah hektik banget lah. Terus terakhir kita kayak, oke, ini gini nggak bisa, kita di sini sampai jam berapa gitu. Si Gia besokannya kerja dan kita mau sahur. Dan gue ingat banget lagi di keluar parkiran Sarinah, mobil depan gue itu nggak bisa keluar, ditutup. Terus ada anak muda gitulah, cowok gitu, tiba-tiba ngomong ke parkirnya, Pak, ibu bapak saya itu stres banget, panik, harus pulang. Sekarang aja saya udah naruh di Art Hotel, tapi Art Hotel tuh penuh. Jadi cuma nungguin di lobbynya. Mereka cuma minta pulang, Pak, boleh nggak saya keluar dari sini? Nggak boleh, tetap aja. Karena mereka tuh nggak mau tanggung jawab kalau ada apa-apa di luar. Jadi kita nggak boleh keluar. Saya udah, dan kita tuh bingung gitu nunggu antara di dalam mobil atau di dalam gedungnya. Karena kalau di dalam gedungnya takutnya digerebek, di dalam mobil takutnya dibakar gitu. Ngerti nggak sih? Kayak ketakutan kayak gitu loh. Jadi kita tuh bingung. Sampai kita keluar jam 5 pagi, ya udah akhirnya kita mikir, ya udahlah, nggak mungkin juga, nggak, keluarnya jam 4 pagi, jadi dia si Gia nggak mungkin ke kosannya, karena kosannya pasti udah dikunci, dan kosan gue nggak boleh bawa orang juga buat nginep. Tadi kan gue mikirnya mau nganterin Gia, terus gue pulang, ini kan nggak bisa kan. Terus gue bertanggung jawab sama Gianya lah, akhirnya kita bilang, ya udah deh kita buka kamar aja. Udah buka kamar lah. Ya, pada saat itu, yang lagi deket sama gue tuh kayak bete, marah. Tapi lu ngomong. Ya gue cerita, gue tuh sejujur itu. Gue bilang kok dari kita kejebak apa segala, gue cerita. Sampai akhirnya gue bilang kayaknya ini aku harus buka kamar. Jadi aku juga stres banget. Udah capek juga kalau pulang takutnya kenapa-napa. Karena gue dulu masih di Duren 3 kan. Sudah, kira ribut. Gila, lu pernah aja sambo. Duren 3? Iya, sumpah. Dulu kita Duren 3 kan? Komplek Polri. Nggak ada yang sebelahnya. Nggak di situ. Gitu. Nah, itu yang gue bilang, gue sama sahabat gue tuh udah gak ada perasaan apa-apa juga. Jadi kalau misalnya kita mau liburan bareng apa segala, gue liburan ke Bali sama sahabat gue juga gak apa-apa. Cuman lo cerita gak sih ke ibu dokter itu kalau lo punya sahabat bernama Gia? Cerita lah. Tapi belum pernah kenalan? Ya belum lah. Oh, I see. Belum, karena gue deket sama bu dokter ini, cuman ketemu beberapa kali di Jakarta, habis itu dia di Bangka, full. Kasian. Ya, live. Sedih lah, ya gitu lah pokoknya. Tapi maksud gue, ya biasanya kalau udah di friendzone tuh ada perasaan kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misal suatu saat nanti gue punya sahabat-sahabat yang lain terus kayak, iya gue ternyata gue mentoknya malu lagi gitu. Ya udah. Kalau dia mau.
Kan gue bilang kalau kita berdua mikirnya kita mentoknya sama lu. Kenapa sih lu? Kenapa sih nanti banget sama gue? Loh, gue memberikan gambaran kalau masih ada potensi, belum tuh ceweknya mau. Oh, makasih ya.